Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiksan dari kelas PTIKD, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Adapun latar belakang dari proposal saya ini, yaitu game online merupakan sebuah gaya hidup baru bagi beberapa orang di setiap kalangan umurnya. Sekarang ini banyak kita jumpai warung internet atau warnet di kota ataupun di desa-desa, dan mereka memfasilitasi akan adanya game online tersebut. Komputer atau PC yang mempunyai spesifikasi untuk game bukanlah komputer yang biasa dan sering kita pakai. Harga komputer tersebut lebih mahal daripada komputer biasa. Dalam perspektif sosiologi, orang yang menjadikan game online sebagai candu cenderung akan menjadi egosentris dan mengedepankan individualis. Hal ini berbahaya bagi kehidupan sosial individu tersebut. Mereka dengan sendirinya menjauh dari lingkungan sekitar dan dimungkinkan akan memarginalkan diri sehingga beranggapan bahwa kehidupannya adalah di dunia maya dan lingkungan sosialnya hanya pada di mana tempat dia bermain game tersebut. Rumusan masalah berdasarkan batasan dan identifikasi masalah yang telah ditentukan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimana pengaruh intensitas bermain game online terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan sosial game center terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya yang ada, yakni 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas bermain game online terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan sosial game center terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Manfaat penelitian. Ada pula manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritik untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologi terkait dengan candu game online dan lingkungan sosial game center sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis, menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengetahuan sosial agar meningkatkan mutu pendidikan masyarakat dengan perkembangan teknologi, memberikan pemahaman akan pengaruh game online dan dampak lingkungan sosial game center terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, kajian tentang motivasi. Definisi dari motivasi itu sendiri adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Sardiman, motivasi adalah perubahan energi alam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Adapun fungsi dari motivasi itu sendiri dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melaksanakan aktivitas belajar. Motivasi diperlukan dalam menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Menurut Jamara, ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama yaitu
Motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Dan yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri motivasi. Menurut Sardiman, motivasi pada diri seseorang itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, tidak cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak cepat menyerah terhadap hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Max Darsono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, yang kedua kondisi siswa, dan yang ketiga itu kondisi lingkungan. Kajian teori selanjutnya yaitu tentang game online. Pengertian game online dalam penelitian. Online game jika diterjemahkan secara bebas adalah permainan online. Kata permainan memiliki arti sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Beberapa permainan ini tercipta di masa yang lalu, disebut dengan permainan tradisional. Sedangkan di sisi lain, beberapa permainan yang lebih akhir dan biasanya menunjukkan peralatan yang canggih disebut permainan modern. Permainan online atau online game adalah jenis permainan video atau permainan komputer dengan menggunakan jaringan komputer, umumnya internet, sebagai medianya. Permainan online itu sendiri terdiri dari dua unsur utama, yaitu server dan klien. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis. Keterangan mengenai apa yang ingin diketahui itu menurut Kasiram dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Adapun tempatnya yaitu penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, dan waktunya yaitu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Februari 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen.
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik mahasiswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pada semester yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner minat belajar dan keikutsertaan bimbingan belajar. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, usia subjek, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan tergantung pada pemilihan peneliti, sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun teknik pengumpulan datanya itu berupa angket. Yang pertama, game online. Angket ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh game online dalam kehidupan responden. Responden dalam penelitian ini dapat mengisi angket ini dengan memilih pernyataan yang sesuai dengan kondisi keaktifan mereka. Penyusunan angket ini menggunakan skala Likert, sehingga responden hanya perlu memilih pernyataan antara sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar dapat digunakan untuk melihat seberapa besar motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Kuesioner tersebut berisi skala motivasi belajar yang berbentuk skala Likert, di mana responden hanya perlu memilih pertanyaan antara sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Yang pertama yaitu tendensi sentral, yang kedua variabilitas, yang ketiga perbandingan dan posisi skor, yang keempat uji normalitas data, yang kelima analisis korelasi bivariat, dan yang terakhir yaitu analisis korelasi multivariat. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.